لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي. Allahumma ya Allah, inni sak temene ingsun iku unziluh manggonaken sapa ingsun bidammil hamzati kelawan den waca dhammah hamzah bika kelawan tuwan hajati ing hajat ingsun ay as'aluka tegese nyuwun sapa ingsun ing tuwan qada ama ing nekani barang ahtajuhu kang butuh sapa ingsun ing ma bayane min amrid daraini nyatane perkara dunya lan akhirat. Wa inda ufa senajan apes apa ra'yi pendapat ingsun ay ajazah tegese apes apa ra'yi an idraki ma saking nemu barang huwa kang utawi ma iku anjahu luweh bejo wa aslahu lan luweh bagus wa aslahu lan luweh bagus wa qasarah lan pepeko bitasdidi kelawan den waca tasdid atau kelawan den tasdid sodin opo amali amal ingsun ay ibadati tegese ibadah ingsun fala tablughu maka ora tumeka apa ibadati maratibal kamali ing pira-pira derajat kesempurnaan maratibal kamali ing pira-pira derajat kesempurnaan wa fil jami'i lan iku ing dalam kitab al-jami' utawi lafad wa ing qasura senajan cupet apa ra'yi pendapat ingsun wa da'u falan apes apa amali amal ingsun waftaqartu lan karep sapa ingsun atau butuh sapa ingsun fi bulughi dzalika ing dalem tumekane mengkono-mengkono maratibal kamal fi bulughi dzalika ing dalem tumekane mengkono-mengkono maratibal kamal ila rahmatika maring rahmat Tuhan. Wa fil jami'i lan iku ing dalam kitab al-jami' isqatul wawi utawi guguraken harf waw isqatul wawi utawi guguraken harf waw. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aisha syu'ada'i al hayat at-tayyibah
wan nasru 'alal a'da'i wa murafaqatal anbiya. Melanjutkan doa yang kemarin, bahwasanya isi daripada doa itu salah satunya adalah kalimat an-nasru 'alal a'da. Semoga Engkau ya Allah memberikan kami sebuah pertolongan atas musuh-musuh kami. Siapakah musuh kami? Yaitu diantaranya yang pertama adalah minan nafsi, dari keburukan-keburukan hawa nafsu. Kemudian wasyayatinih, dan juga para setan. Kemudian wasairil kafirin, dan seluruh orang-orang kafir. Ini maksud daripada a'da dalam doa ini. Tiga hal ini yang beliau jadikan sebagai istilah a'da. Musuh kita dalam hidup itu, menurut versi keterangan ini ada tiga macam. Yang pertama adalah minan nafsih, dari hawa nafsu kita. Artinya kita harus betul-betul hati-hati dari nafsu. Jangan sampai kita meremehkan hawa nafsu. Jangan sampai kita mudah menuruti apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, khususan an-nafsul ammarah bisu'. Nafsu yang selalu merajalela, suka mengajak kita untuk melakukan perkara-perkara yang tercela. Yang kedua, yang termasuk daripada setan, maksudnya daripada musuh kita, adalah asyayatin. Setan-setan yang selalu tidak patuh terhadap aturan, tidak patuh terhadap undang-undang yang terlaku dalam syariat. Ini juga harus kita kenali bahwa setan itu satu sifat yang mutamarrid. Sifat yang mutamarridun, yaitu sifat yang selalu menentang, membangkang aturan-aturan yang sudah ada. Jadi ini kaki menurut sebagian ulama, setan itu bukan seperti manusia, punya tangan, punya kaki, punya kepala. Itu tidak semacam itu setan. Jadi setan nikah satu sifat kena, sifat atau karakter yang ada pada diri manusia, yang mana sifat itu selalu melawan kebenaran, selalu melawan aturan, dan selalu melawan undang-undang yang ada sesuai dengan ketetapan hukum syariat. Kalau kita disuruh untuk sholat kemudian tidak sholat, maka kita tidak sholat itu yang disebut setan. Kalau kita disuruh tobat kemudian tetap merajalela dalam maksiat, maka ketidaksetujuan kita akan tobat itu yang disebut setan, sifat yang menentang. Dikasih tahu A malah milih B, dikasih tahu B malah milih A. Nah itu ketidakpatuhan tersebut itu saya kocak setan. Ini perlu sampean ketahui. Beda dengan iblis wal jin. Kalau iblis dan jin itu memang makhluk yang Allah ciptakan, yang di situ bentuknya beraneka ragam. Niki bentuk jin dan iblis itu macam-macam. Dan kalau diukur dengan normalnya manusia, maka jin atau iblis itu makhluk yang mungkin aneh, karena ada yang
berbadan hayawan itu ada yang tak berkepala itu juga ada. Itu kalau jin ya memang demikian, bentuknya ya memang demikian. Dalam Sab'ah Kutub Al-Mufidah itu dijelaskan bahwa jin itu adalah cucu Bani Iblis, cucu daripada keturunan iblis kan. Muqabalahnya, perbandingannya, yaitu manusia itu cucu dari Bani Adam. Kalau Nabi Adam itu perbandingannya dengan iblis, kalau manusia sebagai anak cucunya Adam itu perbandingannya dengan para jin. Yang ini, jadi jin itu punya leluhurnya mana? Iblis. Sama dengan manusia itu punya leluhurnya mana? Nabi Adam. Pahamlah, antara jin dan iblis itu hanya kakek dan buyut, keturunannya, bani pokoknya. Kalau setan itu lain. Setan itu ya siapapun punya setan. Siapapun di situ punya setan. Dan setan itu jangan sampean bayangkan seperti yang ada di TV-TV. Berupa satu makhluk seperti kita namun menyeramkan. Kayak hantu-hantu itu bukan setan. Setan itu ada pada diri kita. Pokok kita selama diatur kondak nurut, berarti setan kita yang menguasai kita. Dan itu maksud daripada minan nafsi wasyayatini wasairil kafirin, dan seluruh orang-orang kafir. Terus apa makna daripada orang kafir itu termasuk musuh kita? Apakah kita harus memerangi orang kafir? Oh tidak, apalagi kita hidup di negara Indonesia yang sangat menghormati dan mentoleransi adanya perbedaan agama, suku, budaya, tradisi dan seterusnya. Jangan sampai ini dijadikan dalil akan terjadi pepecahan suku atau perbedaan agama. Yang dimaksud al-kafirin yang menjadi musuh di sini al-i'tiqadu minhum, keyakinan-keyakinan yang ada pada orang kafir itu jangan sampai kita miliki. Jangan meniru keyakinan-keyakinan yang tidak benar daripada mereka. Man bedereng kafir bagus ya teroh bagus itu. Kita itu meniru siapa saja, pokok yang kita tiru itu baik ya baik. Meniru perilakunya orang yang tidak Islam, yang dermawan, suka memberi, kita tiru bagus. Jadi intinya tidak lari ke perilaku, tapi kepada i'tiqad, keyakinan-keyakinan yang salah itu yang menjadi musuh. Wa murafaqatal anbiya, dan semoga Engkau ya Allah takdirkan kami nanti di yaumil qiyamah menjadi sahabat teman daripada para nabi. Semoga kami semua berkumpul dengan para nabi. Allahumma inni unzilu bika hajati. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar engkau menunaikan seluruh hajat-hajatku, yakni dari urusan-urusan duniawi atau urusan ukhrawi. Mantur moga sedajatang hajat sedajana nika bisa kabul, bisa tekadin. Nika maksud daripada Allahumma inni unzilu bika hajati wa in da'ufa ra'yi, walaupun solusi yang muncul dari pemikiranku ini, ra'yi ini pendapat gitu ya, itu sangatlah lemah. Arten senika kana nika artena ya Allah kula nyoon setuju tang hajat tang kebutuhan manter etekanin benajunan, walaupun ya abdi ini tak pantas dan tidak mampu untuk menunaikan itu semua.
Kalau bin nisbatil linaqaisi, dinisbatkan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada pada diriku, maka aku tidak akan mampu mewujudkan semua keinginan dan harapanku ya Allah. Akan tetapi ini saya mohon kepadamu yang di situ memiliki kemampuan dan kekuatan atas segala-galanya. Sampian aduh ke pengiran, men sampian ukur doa sampian keinginan dengan kapasitas sampian, maka itu jelas tidak mungkin terjadi. Apa kemampuan kita? Kan tidak ada sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Namun ketika bin nisbati ilal khaliq, dinisbatkan kepada Gusti Allah, maka tidak ada satupun yang tidak mungkin. Ya walaupun nanti pada ujung-ujungnya Allah memberikan apa yang sampean harapkan dan sampean inginkan, itu juga diperhitungkan sesuai kapasitas sampean yang menerima. Ya badan mangken sampean kana. Ki dadi santri aduh. Ya Allah, mantarmu kedu malam abdinah bisa dadi presiden Gusti. Ya tak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Kenapa? Kapasitas sampean belum mampu atas itu semua, dan juga waktunya yang sudah tidak mungkin. Ya walaupun terlepas dari itu semua, ya Allah juga mampu. Bisa-bisa nanti ada konflik besar, moro-moro pas ada kesadaran perubahan pikiran secara keseluruhan, moro-moro sampean itu diangkat menjadi Pak Presiden. Ya itu mungkin bagi Allah. Gitu ki. Wa qassara amali, dan walaupun amal perbuatanku, ibadahku selama ini itu dianggap sebuah keteledoran dan kesembronoan. Are kana menggunakan kene tamin tege bapak itu kan pada ndaya. Pak, engkau teroleh melesa rasid ya Pak. Melihat apa dong? Kok terus melihat HP seanyal. Melihat montoran semua apa sibuk raji Pak. Sekedar kening tompak are ngendem lho Pak. Benitor montoran tompak are ngendem. Tinalah Pak melaki walaupun kau nakal Pak. Walaupun apa saya keteroka kita ada sitong saya tekanin ben sengko. Walaupun benar sering menangis panjenengan Pak, walaupun benar tambeng Pak, itu kan begitu kan. Nah karena minta-minta kan begitu. Tulilah Pak, kini seren kau Pak. Nah kan begitu kan. Lah minta ke pengiran juga sama. Artinya bil khudu, merasa tidak punya apa-apa. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Ya memang kenyataannya memang demikian. Kita tidak punya apa-apa. Waftaqartu ila rahmatik. Dan yang paling terakhir dalam pembahasan hari ini, doa ini ditutup dengan kalimat yang istimewa. Untuk menghasilkan semua keinginan-keinginan itu ya Allah, kami sangat butuh rahmat-Mu. Kami sangat butuh kasih sayang-Mu. Ini makna daripada tafwid betul kepada Allah. Pasrah ongku ke pengiran, mentanpa rahmat ajunan, abdina tak mungkin memperoleh atau mendapatkan menunaikan semua keinginan itu. Nah ini kadang-kadang kita lupa ketika doa ke pengiran. Seolah-olah kita yang ngatur-ngatur Allah tanpa adanya tafwid di sana, merasa kalau sudah nikmat itu terwujud kita yang di situ keren bisa menghasilkan itu semua, lupa kepada Allah. Ingat semua permintaan itu semuanya itu terpenuhi berdasarkan birahmatillah wa bitaufiqillah wa biijabatillah. Setuju itu karena rahmat pengiran, karena pertolongan Allah, ben karena tujuan sampean, ben keinginan sampean yang terselip sedikit dalam hati itu sudah ditunaikan oleh Allah, bukan karena sampean yang mampu untuk mewujudkan itu semua. Itu ya. Fa as'aluka ya qadiyal umur wa ya syafis sudur.
Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.